Sebelum pergi suamiku mengecek mobilku, katanya biar aman ketika di perjalanan bisnis nanti. Tapi setelah berangkat aku tak sengaja menemukan alat aneh di bawah mobilku. Aku curiga lalu diam-diam ku bawa alat itu ke polisi. Tak kusangka ternyata itu adalah alat untuk menghancurkan mobilku dalam sekejap yang dipasang oleh suamiku agar aku tiada dan semua asetku jatuh ke tangannya. Kehidupan yang sempurna. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar rumah mewah Alina Pramesti. Udara hangat masuk ruang tamu, menyoroti lantai marmer yang berkilau dan furnitur elegan yang tertata rapi. Di dapur, aroma kopi segar menyelimuti ruangan. Alina menyesap kopi panas sambil membuka laptopnya, mengecek email dari klien-klien penting di perusahaannya. Karirnya sebagai pemilik perusahaan properti memang menuntut, tapi bagi Alina, itu adalah hidup yang selalu ia impikan. Rifan Mahendra, suaminya, muncul dari kamar dengan senyum hangat yang selalu menenangkan. "Pagi, sayang. Aku sudah siap antar kamu ke kantor," katanya sambil menepuk bahu Alina. Tampak sempurna di mata semua orang. Rapi, sopan, dan penuh perhatian. Rifan selalu tahu cara membuat orang merasa nyaman, termasuk Alina. Di mata teman-teman dan kolega, pasangan ini adalah contoh ideal, karir sukses, rumah mewah, dan hubungan harmonis. Alina sering mendapat pujian tentang betapa beruntungnya ia memiliki Rifan. Tak seorang pun menebak ada sisi lain di balik senyumannya yang menawan dan kata-kata manisnya. Alina menatap dirinya di cermin ruang tamu sebelum berangkat kerja. Pakaian rapi, rambut terikat rapi, wajah yang tenang, dan senyum percaya diri, segala sesuatu tampak sempurna. Ia menaruh kopi di meja, mengambil tas kerja, dan menyadari betapa hidupnya tampak tak kurang satu apapun. Tapi di balik segala kemewahan dan kesempurnaan itu, ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Perasaan samar tentang sesuatu yang aneh, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bergaung di dalam hatinya. Namun hari itu, Alina menyingkirkan rasa itu, menekankan bahwa hidup yang sempurna memang selalu datang dengan rutinitas yang aman dan nyaman. Ia melangkah ke mobil, menatap Rifan dengan senyum, dan berkata, "Terima kasih sudah mengantar." Rifan tersenyum, menepuk tangannya, dan berkata, "Selalu, sayang. Hidup kita harus sempurna, kan?" Alina mengangguk, tidak tahu bahwa kata-kata itu, di lain waktu, akan terdengar penuh ironi. Perhatian yang berlebihan. Hari-hari berikutnya, Alina mulai merasakan perubahan halus dalam sikap Rifan. Awalnya, perhatian yang ia tunjukkan terasa manis, seperti setiap pasangan ideal biasanya lakukan. Ia menanyakan apakah Alina sudah sarapan, apakah kopi pagi sudah cukup panas, atau apakah jadwal rapatnya hari ini tidak terlalu padat. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian itu mulai terasa berat. Rifan mulai mengatur hal-hal kecil dalam hidup Alina. Ia mengecek agenda kerja Alina, memeriksa setiap undangan pertemuan, bahkan sesekali mengingatkan Alina agar tidak terlalu lama meninggalkan rumah. "Sayang, jangan lupa bawa dokumen ini. Aku sudah menaruhnya di tasmu," katanya suatu pagi sambil menaruh map tebal di meja. Alina tersenyum, tapi hatinya sedikit tergelitik. Perjalanan bisnis keluar kota menjadi momen paling terasa. Rifan bersikeras ingin mengecek mobil Alina sebelum ia berangkat. "Biar aman, sayang. Aku cuma ingin memastikan semuanya baik-baik saja," ujarnya sambil memeriksa ban, lampu, dan rem mobil. Alina mengangguk, sedikit lega, tapi juga merasakan ada sesuatu yang aneh. Mengapa setiap langkahnya harus diawasi begitu detail? Selain itu, Rifan sering menghubungi Alina melalui telepon atau pesan singkat di jam-jam yang seharusnya ia bebas. "Sudah makan siang, sayang? Jangan lupa minum air." Atau, "Aku baru saja lihat berita tentang kota tujuanmu.
Hati-hati ya. Pada awalnya, Alina menghargai perhatian itu, tapi seiring waktu ia mulai merasa seperti ada mata yang selalu mengawasinya. Di kantor, teman-teman bahkan mulai menyinggung hal itu. Rifan selalu sangat peduli. Ya, kata salah satu staf Alina dengan nada kagum. Alina hanya tersenyum dan mengangguk. Namun dalam hatinya, rasa nyaman itu mulai berubah menjadi perasaan was-was. Suatu malam, ketika mereka duduk di ruang tamu mewah sambil menonton berita, Rifan tiba-tiba berkata, "Aku tahu kamu sibuk, tapi aku ingin memastikan tidak ada yang bisa mengganggu perjalanan bisnismu besok. Aku sudah cek semua rute, termasuk kemungkinan kemacetan." Alina menatap suaminya. Senyum terpaksa terlukis di wajahnya. "Terima kasih, Rifan. Aku menghargai semua perhatianmu." Rifan tersenyum, menepuk tangannya lagi, dan berkata, "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku ingin hidup kita tetap sempurna, kan?" Namun malam itu, saat Alina menatap lampu-lampu kota yang berkilau dari jendela ruang tamu, ada rasa tidak nyaman yang semakin kuat di hatinya. Perhatian yang terlalu berlebihan, kata-kata manis yang tak henti, dan kontrol yang tersamar membuatnya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar cinta, atau ada sesuatu yang tersembunyi di balik senyum dan perhatian itu? Alina menggenggam cangkir kopinya, menelan perlahan, dan memutuskan untuk tetap tenang. Ia tidak ingin menuduh suaminya terlalu dini. Namun instingnya mulai bekerja, mengingatkannya bahwa kadang-kadang, sesuatu yang terlalu sempurna justru menyimpan bahaya yang tak terlihat. Malam itu, di balik cahaya lampu kristal dan tawa kecil Rifan yang terdengar hangat, Alina merasakan benih ketidakpastian pertama muncul, sebuah firasat yang kelak akan membawanya pada penemuan mengejutkan yang mengubah hidupnya selamanya. Mobil yang dijaga. Pagi itu, udara di halaman rumah Alina terasa lebih hangat dari biasanya. Matahari baru saja naik, menyinari halaman luas dan mobil mewah berwarna hitam pekat yang terparkir rapi. Alina menatap mobilnya, siap berangkat untuk perjalanan bisnis penting ke kota tetangga. Tapi Rifan, seperti biasa, muncul dengan senyum yang terlalu hangat. "Sayang, tunggu sebentar. Aku ingin cek mobilmu dulu. Biar aman selama perjalanan," katanya sambil membuka pintu garasi. Alina menatapnya, sedikit terkejut. Ia sudah terbiasa dengan perhatian Rifan, tapi ada sesuatu tentang ketekunan kali ini yang terasa berbeda, terlalu intens. Alina menghela napas. "Rifan, aku sudah cek semua sebelumnya. Aku yakin mobil ini aman." Rifan menggeleng, matanya bersinar penuh keyakinan. "Aku cuma ingin memastikan. Sayang, jangan sampai ada halangan di jalan. Ini perjalanan penting untukmu. Dan aku ingin semuanya lancar." Dengan hati berat, Alina menyerahkan kunci mobil. Rifan mulai memeriksa mobil itu dengan sangat teliti. Ia membuka kap mesin, memeriksa cairan oli, rem, dan tekanan ban. Ia mengetuk setiap ban, menepuk bodi mobil, bahkan menyalakan mesin beberapa kali. Semua dilakukan dengan teliti, terlalu teliti untuk sekadar perhatian biasa. Alina berdiri di samping, mencoba menenangkan diri. Ia tahu Rifan memang perfeksionis, tapi kali ini ada sesuatu yang membuatnya merasa diawasi terlalu ketat. Setiap gerakan Rifan tampak seperti ritual, penuh kontrol yang tak kasat mata. "Sudah, sayang. Mesin lancar, rem berfungsi, ban oke, semua aman," kata Rifan sambil menutup kap mesin dan tersenyum. "Aku cuma ingin memastikan hidupmu tetap sempurna. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Alina tersenyum tipis. "Terima kasih, Rifan. Aku menghargai perhatianmu." Namun, di dalam hatinya, rasa cemas mulai mengendap. Bagaimana jika ada maksud lain di balik perhatian yang terlalu berlebihan ini? Rasa curiga itu membuatnya ingin memeriksa mobil sendiri, tapi ia menepis pikiran itu.
Ia tidak ingin menodai kepercayaan yang tampaknya mereka miliki. Beberapa menit kemudian, Rifan menutup garasi dan memberikan Alina sebuah senyuman terakhir sebelum ia berangkat ke kantor. Hati-hati di jalan. Sayang. Aku menunggumu pulang dengan selamat. Alina menyalakan mobil, menatap Rifan yang masih berdiri di pintu garasi. Senyum yang sama, kata-kata yang sama. Tapi ada sesuatu di balik tatapan itu yang membuat jantungnya berdebar. Seperti ada rahasia yang tersembunyi di balik perhatian yang terlalu sempurna. Saat mobil bergerak keluar dari halaman rumah, Alina merasakan firasat samar yang menakutkan. Sebuah naluri yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bahwa perhatian yang berlebihan bisa menjadi alat untuk mengawasi, mengendalikan, bahkan menghancurkan. Namun, ia menekan rasa takut itu. Bagaimanapun juga, hari ini ia harus fokus pada perjalanan bisnisnya. Tak ada yang tahu, di bawah mobil yang terlihat aman itu, ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang akan mengubah hidup Alina selamanya. Perasaan tak nyaman. Perjalanan bisnis itu seharusnya menjadi rutinitas biasa bagi Alina. Jalan tol yang mulus, udara segar di jendela yang sedikit terbuka, dan playlist musik favoritnya menemani perjalanan. Namun, sejak mobil bergerak meninggalkan rumah, ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Alina menatap jalan di depan, mencoba menenangkan diri, tapi instingnya terus berulang memberi peringatan samar. Setiap kali mobil melewati tikungan atau kendaraan lain menyalip, rasa was-was itu semakin kuat. Ia mencoba menertawakannya dalam hati. Ah, ini cuma firasat berlebihan, pikirnya. Namun firasat itu tak bisa dibungkam. Ada hal-hal kecil yang tampak tidak biasa. Suara samar dari bagian bawah mobil, getaran yang tak konsisten, bahkan aroma oli yang sedikit berbeda dari biasanya. Semua itu membuat Alina menoleh ke spion lebih sering dari biasanya. Ia menelpon Rifan beberapa kali, mencoba untuk menenangkan diri. Rifan, semuanya lancar di jalan? Tanyanya dengan nada ringan. Rifan menjawab dengan suara hangatnya. Tentu saja, sayang. Santai saja. Aku yakin mobilmu aman. Jawaban itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuat rasa cemas Alina semakin membesar. Ada sesuatu yang terasa terlalu sempurna, terlalu mulus, seperti segalanya diatur agar terlihat normal. Naluri Alina terus berbisik. Perhatikan baik-baik. Jangan abaikan instingmu. Ia mencoba fokus pada pekerjaan di ponselnya, membalas email klien, memeriksa jadwal rapat. Tapi pikirannya terus melayang kembali ke getaran aneh itu, suara samar itu, dan firasat gelap yang menekannya dari dalam. Setiap detik perjalanan terasa lambat, penuh ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Di satu titik, ketika mobil berhenti di lampu merah, Alina menatap ban mobil dari kaca samping. Sesuatu tampak berbeda, tapi ia tidak bisa memastikan. Apakah ini hanya paranoia atau ada yang salah benar-benar terjadi? Perasaan itu menempel sepanjang perjalanan. Instingnya yang tajam mengingatkan bahwa sesuatu yang tampak aman bisa menyimpan bahaya. Alina menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, namun rasa tak nyaman itu tetap ada. Seolah ada mata yang mengintai dari bawah mobil, sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Malam itu, ketika ia sampai di hotel tujuan, Alina menutup pintu kamar dengan perlahan dan menatap jendela luas yang menampilkan kota yang gemerlap. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan lebih dari sekadar urusan bisnis. Perasaan tidak nyaman itu hanyalah awal dari apa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Alina menunduk sejenak, menekan rasa takut itu, tapi sebuah tekad mulai muncul. Ia harus waspada, karena sesuatu yang gelap mungkin sudah mengintai di balik senyum sempurna Rifan. Penemuan tak sengaja. Setelah seharian penuh dengan rapat dan presentasi, Alina memutuskan untuk berhenti di sebuah pom bensin di pinggir kota. Ia menyalakan lampu mobil dan menatap sekeliling, memastikan semuanya aman sebelum turun sebentar untuk membeli minuman. Saat menurunkan kaca,
Pandangannya secara tidak sengaja tertumbuk pada bagian bawah mobil. Sesuatu yang asing memantul di cahaya lampu, sepotong benda logam kecil yang terselip di antara rangka mobil. Alina mencondongkan tubuhnya, berusaha melihat lebih jelas. Alat itu tampak seperti kotak kecil dengan kabel tipis yang menggantung, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya di mobilnya. Rasa jantungnya berdegup lebih kencang. Ia menunduk, hati-hati agar tidak menarik perhatian orang di sekitar pom bensin. "Apa ini?" gumamnya pelan. Alina mengambil senter kecil dari tasnya dan menyorotkan cahaya ke alat itu. Sekilas, benda itu tampak rumit, seperti perangkat elektronik yang dimodifikasi. Insting Alina, yang selalu tajam, langsung menyalakan alarm di dalam kepalanya. Sesuatu ini tidak biasa, dan sangat mungkin berbahaya. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri sejenak. Namun rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia tahu bahwa ini bukan alat biasa. Tidak ada seorang pun di sekitar yang memasang sesuatu seperti ini secara tidak sengaja. Alina menatap sekeliling lagi. Pom bensin itu sepi. Hanya ada beberapa kendaraan dan seorang petugas yang sedang sibuk di kasir. Ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa membiarkan benda ini tetap di sana. Namun, pertanyaan yang menggelayut di kepalanya jauh lebih menakutkan. Siapa yang memasangnya? Ia mengingat kembali Rifan. Satu-satunya orang yang selalu tahu kapan ia menggunakan mobil. Yang selalu menjaga kendaraan ini, yang terlalu perfeksionis dan perhatian berlebihan. Jantungnya berdebar cepat. Tidak mungkin. Rifan? Pikirnya. Dengan tangan gemetar, Alina memutuskan untuk melakukan hal yang berani. Ia mengambil alat itu dengan sarung tangan dari tasnya agar tidak meninggalkan sidik jari. Hati-hati, ia memasukkan benda itu ke dalam tas, memastikan tetap tersembunyi. Rasa takut dan ketegangan melingkupi setiap langkahnya. Alina duduk kembali di kursi mobil, menyalakan mesin, dan menatap jalanan sepi di depannya. Perasaan tak nyaman yang ia rasakan sejak perjalanan tadi pagi kini berubah menjadi keyakinan yang mencekam. Ada bahaya nyata yang mengintai hidupnya, sesuatu yang dirancang untuk merusak, dan kemungkinan besar datang dari orang yang paling ia percayai. Dalam keheningan malam itu, Alina menarik napas panjang, menahan gemetar, dan bertekad. Benda ini akan membawanya pada jawaban yang lebih besar, dan ia tidak akan membiarkan hidupnya direnggut begitu saja. Kecurigaan muncul. Setelah meninggalkan pom bensin, Alina memacu mobil dengan hati-hati. Alat misterius itu tersimpan rapi di tasnya. Setiap detik perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana benda ini bisa ada di bawah mobilnya, dan siapa yang menaruhnya di sana? Di satu sisi, ia ingin menepis semua kemungkinan gelap. Mungkin ini hanya kesalahan teknis, alat yang terlepas dari kendaraan lain saat ia parkir di rumah? Mungkin memang tidak ada niat jahat sama sekali. Namun nalurinya berkata lain. Selama perjalanan, Alina memeriksa setiap hal kecil. Posisi kabel rem, suara mesin, bahkan bekas gesekan di bawah mobil. Setiap detail yang normal sekalipun terasa mencurigakan. Perasaan tak nyaman yang mulai muncul sejak perjalanan bisnis tadi pagi, kini menjadi kecurigaan yang lebih dalam. Ia mengingat kembali bagaimana Rifan selalu menunjukkan perhatian berlebihan, memeriksa mobil, mengatur setiap rencana perjalanannya, bahkan mengingatkan hal-hal sepele yang seharusnya bisa ia tangani sendiri. Semua itu kini tampak seperti pola, bukan kebetulan. Tidak mungkin, kan? Gumam Alina sambil menatap jalan di depan. Ia mencoba menenangkan diri, menegaskan bahwa ia tidak boleh menuduh siapapun tanpa bukti. Namun perasaan gelap itu terus mengendap di hatinya. Ada kemungkinan seseorang yang dekat dengannya, seseorang yang ia percayai sepenuhnya, sedang merencanakan sesuatu yang berbahaya. Di hotel, Alina duduk di kursi kamar sambil menatap alat di tasnya. Bentuknya kecil, logamnya dingin di tangan, kabelnya rumit seperti alat elektronik khusus. Ia menelusuri setiap detailnya,
mencoba mencari petunjuk tentang fungsinya, tapi tidak ada yang familiar. Tidak ada manual, tidak ada tanda pabrik, hanya sebuah benda asing yang tampak berbahaya. Kecurigaan mulai menggerogoti pikirannya. Apakah ini sekadar kesalahan atau ada maksud tersembunyi di baliknya? Semakin ia merenung, semakin ia menyadari satu kemungkinan yang menakutkan, bahwa alat ini bukan untuk sekadar merusak mobil, tapi bisa digunakan untuk mencelakai dirinya, bahkan untuk menguasai aset yang ia miliki. Alina menarik napas dalam-dalam. Ia sadar bahwa perasaan ini, curiga tapi masih ragu, adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia harus berhati-hati, menyusun strategi, dan memastikan langkah berikutnya tidak menimbulkan bahaya lebih besar. Malam itu, lampu kota yang berkilau di luar jendela hotel tidak lagi terasa hangat dan nyaman. Malam itu terasa dingin, penuh ketegangan, dan Alina menyadari bahwa hidupnya yang tampak sempurna kini mulai retak di sudut-sudut gelap yang tak terlihat sebelumnya. Ia menatap alat itu sekali lagi, menyentuh kabelnya dengan hati-hati, dan berbisik dalam hati, "Aku harus tahu kebenarannya. Tidak ada yang akan bisa mengambil hidupku begitu saja." Keputusan berani. Alina duduk di kursi hotel. Alat asing itu masih tersimpan rapat di tasnya. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena panik, melainkan karena ketegangan dan adrenalin yang memaksa pikirannya tetap tajam. Ia tahu, jika salah langkah, nyawanya dan semua yang ia miliki bisa berada dalam bahaya. Berulang kali, ia menatap benda itu, membayangkan kemungkinan terburuk. Mobilnya meledak saat perjalanan berikutnya, atau kecelakaan misterius yang terlihat seolah kebetulan. Namun, di tengah ketakutannya, sebuah tekad muncul. Ia tidak bisa diam dan berharap keajaiban. Ia harus bertindak. Dan cepat. Setelah menimbang risiko, Alina membuat keputusan berani. Ia akan membawa alat itu ke polisi, mencari bantuan orang yang benar-benar bisa dipercaya. Dengan hati-hati, ia memasukkan alat itu ke dalam tas kerja, memastikan tidak ada yang melihat. Setiap langkahnya terasa seperti misi rahasia. Naik lift, berjalan melalui lobi hotel, dan keluar tanpa menimbulkan perhatian. Di jalan menuju kantor polisi, mobilnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Alina menyalakan lampu hazard, menjaga kecepatan stabil, dan sesekali menoleh ke tasnya untuk memastikan alat itu tetap aman. Naluri kewaspadaannya membuat setiap detik terasa tegang, seolah ia tahu ada mata yang mengawasi dari jauh. Sesampainya di kantor polisi, Alina menunggu di ruang tunggu dengan napas tertahan. Ia mengamati setiap sudut ruangan, setiap petugas yang lalu lalang. Ketika seorang polisi muda dengan seragam rapi menghampirinya, Alina berdiri dan menyapa dengan suara yang tenang, namun tegas. "Permisi, saya perlu melaporkan sesuatu. Sesuatu yang mungkin sangat berbahaya." Polisi itu mengerutkan dahi, tapi melihat keseriusan di mata Alina, ia mengangguk. "Silakan, mari kita lihat apa yang Anda bawa." Dengan hati-hati, Alina mengeluarkan alat itu dari tasnya. Polisi itu memeriksa benda itu dari semua sisi. Matanya melebar ketika melihat kabel dan komponen yang asing. "Ini bukan alat biasa," katanya pelan. "Ini terlihat seperti perangkat penghancur kendaraan yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan serius." Alina menelan ludah. "Aku curiga. Seseorang yang dekat denganku yang memasangnya. Aku tidak tahu siapa, tapi ini pasti bukan kebetulan." Polisi itu mengangguk, menandai alat itu untuk diperiksa lebih lanjut. "Kamu melakukan hal yang benar dengan membawanya ke sini. Jangan khawatir, kami akan menanganinya, tapi kamu harus tetap waspada." Alina mengangguk, merasakan lega yang aneh, seolah beban berat sedikit terangkat dari pundaknya. Namun, di balik itu, perasaan cemas tetap ada. Seseorang yang ia percayai, yang selalu ada di sisinya, mungkin sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa ia bayangkan. Saat keluar dari kantor polisi, Alina menarik napas panjang, menatap langit sore yang mulai kemerahan.
Keputusan berani ini mungkin telah menyelamatkan hidupnya. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Bahaya yang mengintai tidak akan menunggu, dan ia harus lebih cerdik, lebih berhati-hati, dan lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, Alina menyadari satu hal, keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi berani bertindak meski ketakutan menekan. Dan keberanian itu, ia tahu, akan menjadi senjata terkuatnya menghadapi pengkhianatan yang menunggu di rumah. Pertemuan dengan Damar. Pagi berikutnya, Alina kembali ke kantor polisi untuk memastikan alat misterius itu diperiksa dengan serius. Ia dijadwalkan bertemu dengan seorang polisi muda bernama Damar Aksara, yang ditunjuk sebagai penyidik utama kasus ini. Saat masuk ruang penyidik, Alina langsung merasakan ketenangan yang berbeda. Damar, 28 tahun, berdiri di belakang meja dengan ekspresi fokus dan profesional. Matanya tajam, namun tidak mengintimidasi. Ada rasa aman yang aneh saat menatapnya. "Selamat pagi, Nona Pramesti. Saya Damar Aksara. Saya yang akan menangani laporan Anda," katanya sambil menjabat tangan Alina. Suaranya tenang, tegas, dan meyakinkan. Alina meletakkan tasnya di atas meja dan membuka resletingnya, memperlihatkan alat yang ditemukan di bawah mobil. "Ini yang saya temukan kemarin di bawah mobil saya. Aku takut, Pak. Aku tidak tahu siapa yang menaruhnya di sana, tapi ini jelas berbahaya." Damar mengambil alat itu dengan sarung tangan karet, memeriksanya dari semua sisi, sambil sesekali mencatat hal-hal penting di buku catatannya. "Aku mengerti. Ini bukan alat biasa. Dari bentuk dan kabelnya, sepertinya memang dirancang untuk menghancurkan kendaraan. Bisa jadi disengaja, dan targetnya jelas, Anda." Alina menelan ludah. "Aku curiga. Mungkin orang yang dekat denganku. Seseorang yang tahu rutinitasku. Aku takut ini sesuatu yang lebih besar daripada sekadar alat ini." Damar mengangguk perlahan. "Kamu melakukan hal yang tepat dengan membawa alat ini ke polisi. Aku akan melakukan penyelidikan menyeluruh, mulai dari memeriksa jejak sidik jari, perangkat elektronik, dan kemungkinan adanya pihak ketiga yang terlibat." Ia menatap Alina dengan serius. "Kamu harus tetap waspada, tapi jangan panik. Aku akan menangani ini sebaik mungkin. Aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendiri." Alina merasa lega, namun rasa takutnya tetap ada. Ada sesuatu yang aneh di balik perhatian Rifan yang berlebihan, dan Damar tampaknya memahami bahwa masalah ini bukan sekadar kriminal biasa. Ia mencatat setiap detail yang Alina ceritakan. Waktu penemuan alat, lokasi, perilaku Rifan sebelum keberangkatan, bahkan kecurigaan yang muncul di hati Alina. "Apakah saya perlu tinggal di hotel ini, Pak?" tanya Alina. "Aku merasa, aku tidak bisa pulang dulu." Damar mengangguk. "Baik. Kita akan memastikan pengawasan sementara, dan aku akan menugaskan satu tim untuk memantau situasi. Jangan lakukan hal sendiri. Jangan beri tanda kalau kamu tahu sesuatu." Alina menarik napas panjang. Pertemuan dengan Damar memberinya kekuatan. Meski rasa takut masih ada, setidaknya ia tahu ada seseorang yang profesional, yang serius menangani ancaman ini, dan yang mungkin bisa menyingkap kebenaran tentang Rifan. Sebelum meninggalkan ruang itu, Alina menatap Damar dengan tatapan tegas. "Terima kasih, Pak. Aku hanya ingin hidupku aman, dan aku ingin tahu siapa yang mencoba mencelakanku." Damar tersenyum tipis. "Kamu akan tahu. Dan percayalah, kita akan menemukan siapa yang bertanggung jawab." Di luar kantor polisi, Alina merasakan semangat baru. Keputusan berani yang ia ambil kemarin kini mulai membuahkan hasil. Ia sadar, perjalanan untuk menghadapi kebenaran baru saja dimulai. Dan Damar akan menjadi sekutu pentingnya, orang yang bisa membantunya menyingkap pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyum Rifan yang sempurna.
Fakta mengejutkan. Beberapa hari setelah penemuan alat misterius itu, Alina kembali ke kantor polisi untuk menerima perkembangan penyelidikan. Ia duduk di ruang penyidik, menatap Damar yang kini tampak lebih serius dari sebelumnya. Di depannya, alat itu diletakkan di atas meja, kini tampak lebih jelas setelah diperiksa tim laboratorium forensik. Damar menatap Alina dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku sudah menerima laporan lengkap dari laboratorium. Ini lebih serius daripada yang kita kira, katanya sambil menunjuk alat itu. Alina menahan napas. Apa maksudnya, Pak? Damar menarik napas panjang sebelum menjawab. Ini bukan alat biasa. Dari hasil pemeriksaan, benda ini adalah perangkat penghancur kendaraan, dirancang untuk memicu kerusakan parah dalam hitungan detik. Mesin mobil bisa meledak atau mengalami malfungsi total begitu alat ini aktif. Jika digunakan, mobilmu bisa hancur sama sekali, dan itu bukan kecelakaan biasa. Alina menatap alat itu, matanya melebar, jantungnya berdebar. Semua yang ia curigai kini tampak nyata. Jadi, seseorang benar-benar ingin mencelakanku, gumamnya pelan. Damar mengangguk. Benar. Dan yang paling mengejutkan, ini bukan perangkat sembarangan. Alat ini dipasang dengan sengaja oleh orang yang tahu rutinitasmu. Orang ini tahu kapan mobilmu digunakan, kapan kamu berada di dalamnya. Ini dirancang untuk menyerangmu secara personal, bukan hanya sekadar kriminal acak. Alina menunduk, menelan ludah. Semua perhatian berlebihan Rifan, semua kontrol dan kepedulian yang tampak manis, kini terasa seperti tanda bahaya yang selama ini ia abaikan. Damar, apakah ada yang bisa kulakukan sekarang? Tanya Alina, suaranya bergetar namun tegas. Damar menepuk bahunya ringan. Pertama, tetap tenang. Jangan beritahu siapapun bahwa kamu sudah tahu tentang alat ini. Kedua, kita akan memulai penyelidikan untuk mengetahui siapa yang memasangnya. Kita akan menelusuri sidik jari, data elektronik, bahkan kemungkinan ada perangkat pengendali jarak jauh. Semua kemungkinan akan kita periksa. Alina menarik napas panjang. Aku tidak menyangka seseorang yang dekat denganku bisa melakukan ini. Seseorang yang aku percayai sepenuhnya. Damar menatapnya dengan serius. Terkadang, orang yang terlihat paling sempurna justru yang menyimpan niat tersembunyi. Yang penting sekarang, kita fokus mengumpulkan bukti dan memastikan keselamatanmu. Dan jangan khawatir, kita akan menemukan siapa dalangnya. Alina menatap alat itu sekali lagi. Bentuknya kecil, kabelnya rumit, logamnya dingin. Tapi sekarang ia tahu, di balik benda itu tersimpan niat jahat yang bisa merenggut hidupnya. Fakta mengejutkan ini membakar tekadnya. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan tersembunyi menghancurkan hidupnya. Hari itu, setelah pertemuan dengan Damar, Alina meninggalkan kantor polisi dengan langkah lebih mantap. Ketakutan masih ada, tapi tekad yang kuat mulai menggantikan keraguan. Ia sadar, perjalanan untuk menghadapi kebenaran dan mengungkap pengkhianatan Rifan baru saja dimulai, dan alat itu hanyalah awal dari sebuah konspirasi yang lebih besar. Dunia yang runtuh. Alina duduk di sofa ruang tamu hotel, menatap alat penghancur kendaraan yang kini terbungkus rapi di tasnya. Rasanya dunia seolah runtuh di depannya. Fakta yang baru saja diterangkan Damar masih bergema di kepalanya. Alat itu bukan kecelakaan, bukan kesalahan teknis, tapi dipasang dengan sengaja oleh seseorang yang mengetahui setiap gerakannya, yang mengenal rutinitasnya hingga detil terkecil. Tangannya gemetar saat menyentuh tas. Semua yang selama ini ia percayai terasa rapuh. Senyum manis Rifan, perhatian berlebihan yang selalu ia anggap sebagai bukti cinta, kini berubah menjadi sesuatu yang menyeramkan, seolah ada niat tersembunyi yang menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan hidupnya. Alina menutup mata sejenak. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikiran tentang kemungkinan terburuk terus menyerang.
bayangan mobil meledak di tengah perjalanan, bayangan nyawanya yang terancam, dan semua asetnya yang bisa jatuh ke tangan orang yang selama ini ia cintai. Air matanya hampir menetes. Tapi ia menekannya. Ia tidak bisa menyerah pada ketakutan. Dunia yang selama ini ia anggap sempurna kini retak. Tapi ia tahu satu hal, ia harus tetap kuat. Semua kenyamanan, kemewahan, dan kesan hidup yang ideal kini hanyalah ilusi yang rapuh. Dan di balik ilusi itu, ada pengkhianatan yang menunggu untuk dibongkar. Alina mengingat semua momen bersama Rifan, senyumnya yang selalu menenangkan, sapaan hangat di pagi hari, kata-kata manis yang tampak tulus. Kini, semua itu terasa seperti manipulasi yang dirancang untuk membuatnya lengah. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena cinta atau perhatian, tapi karena kengerian dan pengkhianatan yang ia rasakan. Ia mengambil napas dalam, menegakkan tubuh, dan menatap alat itu sekali lagi. Aku tidak akan menjadi korban, gumamnya pelan, suara penuh tekad. Siapapun yang melakukan ini, mereka akan membayar. Dan aku akan menemukan kebenarannya. Malam itu, Alina duduk di dekat jendela hotel, menatap lampu kota yang gemerlap. Dunia yang ia kenal runtuh, tetapi dari reruntuhan itu muncul tekad baru. Tekad untuk menghadapi kebenaran, menghadapi pengkhianatan, dan mengambil kembali kendali hidupnya. Alina menyadari satu hal, hidup yang sempurna hanyalah ilusi. Dan kini, ilusi itu telah pecah. Satu-satunya jalan adalah menghadapi kenyataan, sekonyong-konyong atau perlahan, dan memastikan bahwa pengkhianatan tidak akan menang. Dengan tangan mengepal di pangkuannya, Alina berbisik dalam hati, aku akan selamat, dan aku akan membongkar semuanya, hingga yang bertanggung jawab tidak bisa lari. Kecurigaan mengarah. Beberapa hari setelah penemuan alat itu, Alina duduk di kantor polisi bersama Damar, meninjau hasil awal penyelidikan. Setiap bukti, setiap petunjuk, mulai membentuk pola yang menakutkan. Sidik jari pada alat itu, jejak lokasi yang dicatat melalui GPS mobil, bahkan waktu pemasangan, semua menunjuk pada satu nama yang selama ini ia percayai sepenuhnya. Damar menatap Alina dengan serius. Setelah memeriksa semua bukti, semuanya mengarah ke seseorang yang dekat dengan Anda, Nona. Seseorang yang mengetahui rutinitas harian Anda, jadwal perjalanan, dan bahkan kebiasaan kecil Anda. Dalam hal ini, orang itu adalah Rifan Mahendra. Alina menelan ludah. Jantungnya berdebar cepat. Nama Rifan menggema di kepalanya seperti gema yang menakutkan. Semua perhatian berlebihan yang selama ini ia anggap manis, semua pengaturan kecil dalam hidupnya, kini tampak seperti strategi licik yang dirancang untuk menyembunyikan niat jahat. Ia menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Rifan, tidak mungkin, bisiknya pelan, hampir tak percaya. Namun logikanya tahu, bukti-bukti itu terlalu jelas untuk diabaikan. Setiap detil, setiap tindakan Rifan, sekarang tampak seperti potongan puzzle yang lengkap, dari senyum manisnya yang menenangkan hingga ketekunan memeriksa mobil sebelum perjalanan bisnis. Damar mengamati reaksinya. Aku tahu ini sulit diterima. Tapi fakta-fakta ini tidak bisa diabaikan. Kita harus tetap tenang dan menyusun strategi sebelum menghadapi orang ini. Kita tidak bisa langsung menuduhnya secara terbuka, karena bisa berisiko. Alina mengangguk, mata berbinar penuh tekad. Meskipun rasa sakit dan pengkhianatan memenuhi hatinya, ia tahu satu hal, ia tidak bisa menunjukkan kelemahan. Rifan mungkin mengira ia aman karena manipulasi psikologis dan kepercayaan palsu yang dibangun selama bertahun-tahun. Kini, Alina memiliki senjata yang lebih kuat, informasi dan bukti. Ia menatap Damar. Apa langkah selanjutnya? Pak, aku ingin memastikan aku tetap aman. Dan, aku ingin tahu semuanya tentang apa yang Rifan rencanakan. Damar mencondongkan tubuh, menatap mata Alina dengan tegas. Kita akan mulai mengumpulkan bukti tambahan,
menelusuri semua transaksi, komunikasi, dan gerakan yang mungkin ia sembunyikan. Kita akan menyiapkan strategi untuk menghadapi dia ketika waktunya tepat. Tapi ingat, jangan beritahu siapapun tentang kecurigaan ini. Kita harus berhati-hati. Alina menarik napas dalam. Meski dunia yang ia kenal runtuh, kini ada tujuan yang jelas, menemukan kebenaran dan memastikan pengkhianatan itu terungkap. Rifan yang selama ini tampak sempurna kini berada di pusat kecurigaan, dan Alina tahu, permainan ini baru saja dimulai. Di luar kantor polisi, Alina menatap langit sore yang mulai gelap. Cahaya lampu kota memantul di kaca mobilnya. Hatinya penuh ketegangan, tapi juga keberanian. Ia sadar bahwa pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyum Rifan harus dibongkar, dan ia akan menghadapi pria yang ia cintai sekaligus takut ini dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Permainan dimulai. Alina menatap wajah Rifan saat sarapan di rumah. Senyum hangatnya masih sama seperti biasanya. Namun di balik senyum itu, Alina menyimpan rahasia yang hanya diketahui dirinya sendiri, bahwa semua bukti kini menunjuk padanya sebagai dalang di balik alat penghancur mobil. Alih-alih menunjukkan kecurigaannya, Alina memutuskan untuk berpura-pura tidak tahu. Ia menyadari bahwa menghadapi Rifan secara langsung sekarang akan terlalu berisiko. Satu gerakan yang salah bisa membahayakan hidupnya. Jadi, permainan ini harus dilakukan dengan cermat, perlahan, dan penuh strategi. Rifan terus menunjukkan perhatian berlebihan seperti biasa, menanyakan agenda harian, memeriksa mobil, bahkan mengingatkan Alina agar membawa jas hujan karena kemungkinan hujan sore nanti. Alina tersenyum tipis, menatapnya seolah tidak curiga sama sekali. Di dalam hati, ia menahan napas setiap kali Rifan terlalu dekat. Setiap kata manisnya terasa seperti ujian. Setelah Rifan pergi untuk urusan bisnis, Alina duduk di ruang kerjanya, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Ia tahu bahwa hanya dengan mengumpulkan bukti tambahan, memahami pola dan gerak-gerik Rifan, ia bisa memastikan kebenaran sebelum menghadapi pria yang pernah ia cintai itu. Ia mulai mencatat semua hal yang terlihat mencurigakan. Perilaku Rifan saat memeriksa mobil, perubahan jadwalnya yang tidak biasa, telepon yang tiba-tiba masuk pada jam-jam tertentu, bahkan ada suaranya yang terkadang terlalu hangat, seolah ingin menutupi sesuatu. Setiap detail itu menjadi bagian dari strategi yang perlahan ia susun. Alina juga bekerja sama erat dengan Damar, yang memberinya panduan bagaimana tetap aman sambil mengamati Rifan. Mereka membuat skenario pengawasan, menyiapkan langkah-langkah yang bisa menjerat Rifan tanpa menimbulkan kecurigaan. Alina tahu, permainan ini seperti papan catur. Satu langkah sembarangan bisa membuatnya kalah. Namun di balik semua itu, ada rasa lega yang aneh. Dengan berpura-pura tidak tahu, Alina mendapatkan kendali. Ia bukan lagi korban ketakutan, tapi pemain yang mulai mengatur strategi. Setiap senyum palsu, setiap ucapan sopan kepada Rifan, adalah bagian dari permainan yang ia kendalikan sepenuhnya. Malam itu, Alina menatap langit gelap dari jendela rumahnya. Lampu kota berkilauan di kejauhan, tapi hatinya lebih fokus pada permainan yang baru saja dimulai. Ia sadar, Rifan mungkin berpikir ia masih naif, masih tak tahu apa-apa. Tapi kenyataannya, Alina sekarang selangkah lebih maju, mengamati, merencanakan, dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Dalam hening malam, Alina berbisik dalam hati, "Aku akan menang." Dan ketika waktunya tiba, semua rahasia akan terbongkar. Tidak ada yang bisa menghalangiku, tidak peduli siapapun itu. Rifan yang tenang. Pagi itu, rumah mewah Alina tampak seperti biasa. Matahari menyinari ruang tamu yang rapi, dan aroma kopi segar memenuhi udara. Rifan keluar dari kamar dengan senyum hangat, seperti tidak terjadi apa-apa. "Selamat pagi, sayang. Tidurmu nyenyak?" tanyanya sambil menaruh cangkir kopi di meja. Nada suaranya hangat, nada yang selalu membuat siapapun merasa aman. Alina menatapnya,
Tersenyum tipis, tapi matanya menyimpan berjuta pertanyaan. Di balik perhatian itu, di balik senyum yang menenangkan, ada kecurigaan yang terus menempel di hatinya. Rifan bersikap normal, terlalu normal. Selama sarapan, ia berbicara tentang rencana hari itu, rapat bisnis, janji temu, dan berbagai hal sepele, seolah tidak ada ancaman yang baru saja ia buat. Alina mendengarkan dengan tenang, mencatat setiap kata, setiap gerak-geriknya, dan setiap detail kecil yang mungkin bisa menjadi petunjuk. Rifan menepuk tangannya ringan saat Alina selesai sarapan. Aku akan pergi sebentar. Sayang, jangan lupa cek emailmu, dan hati-hati di jalan. Suaranya tetap hangat, tetapi bagi Alina, ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-kata itu, sebuah ketenangan yang mungkin disamarkan untuk menutupi niat sebenarnya. Sepanjang pagi, Rifan bergerak dengan kesan tenang sempurna. Ia menyapa asisten rumah tangga, memeriksa jadwal hari itu, bahkan menyalakan mobil untuk memastikan tidak ada masalah kecil. Semua tindakan itu tampak biasa, tapi bagi Alina, semuanya seperti ujian. Setiap gerakan, setiap senyum, setiap nada bicara adalah sinyal yang harus ia baca dengan cermat. Alina menyadari satu hal. Rifan mungkin memang mahir menutupi niat jahatnya. Dia terlihat seperti pria ideal di mata dunia. Tenang, penuh perhatian, seolah tidak ada yang aneh. Namun, ketenangan itu sendiri menjadi tanda bahaya. Orang yang bersalah seringkali paling pandai menyamar sebagai orang normal. Di balik semua itu, Alina tetap berpura-pura tidak tahu. Ia menatap Rifan sambil tersenyum, berbicara ringan, mengikuti ritme normal, sambil mengumpulkan bukti dan memperhatikan setiap hal kecil yang bisa menegaskan kecurigaannya. Saat Rifan akhirnya meninggalkan rumah untuk urusan bisnis, Alina duduk di ruang tamu, menatap pintu yang baru saja tertutup. Nafasnya berat, tapi matanya bersinar dengan tekad. Ketenangan Rifan bukan tanda bahwa ia aman. Itu justru pengingat bahwa permainan ini harus dijalankan dengan cermat. Alina menyadari satu hal yang penting. Rifan yang tenang adalah ancaman terbesar. Orang yang tampak normal inilah yang paling sulit dibongkar. Dan untuk mengungkap kebenaran, Alina harus lebih cerdik, lebih sabar, dan lebih waspada dari sebelumnya. Malam itu, di bawah cahaya lampu rumah yang lembut, Alina menulis catatan kecil. Setiap gerak, setiap kata, setiap perilaku Rifan akan dicatat. Permainan ini baru saja dimulai, dan Rifan yang tenang adalah lawan yang paling sulit. Namun Alina yakin, tidak ada rahasia yang bisa bertahan selamanya. Bukti dikumpulkan. Sejak kecurigaan terhadap Rifan semakin menguat, Alina sadar bahwa ia tidak bisa bertindak sendirian. Setiap langkah harus hati-hati, terukur, dan rahasia. Untungnya, ia memiliki Damar di sisinya. Polisi muda yang tegas, profesional, dan serius menangani kasus ini. Bersama Damar, Alina mulai mengumpulkan bukti secara diam-diam, membangun kasus yang tak terbantahkan. Mereka memulai dari alat penghancur mobil yang ditemukan Alina. Damar memeriksa setiap kabel, setiap komponen elektronik, dan menelusuri kemungkinan adanya pengendali jarak jauh. Kita harus memastikan siapa yang memiliki akses ke perangkat ini, kata Damar sambil menulis catatan di buku penyelidikan. Alina mengangguk. Matanya tajam memperhatikan setiap detail. Rifan selalu tahu rutinitasku, semua jadwal perjalananku. Jika dia yang memasang alat ini, maka pasti ada pola yang bisa kita temukan. Mereka mulai menelusuri transaksi digital, telepon, pesan teks, dan email yang mungkin terkait dengan alat itu. Damar mengatur pemantauan diam-diam terhadap akun dan perangkat yang digunakan Rifan, sementara Alina mencatat semua gerak-gerik yang tampak janggal. Setiap bukti kecil dicatat dengan teliti. Misalnya, jam ketika Rifan biasanya memeriksa mobil sebelum perjalanan bisnis, perubahan tiba-tiba dalam rute atau jadwal, bahkan komentar ringan yang terdengar tidak mencurigakan tapi kini memiliki makna baru. Semua itu menjadi potongan puzzle yang lambat laun membentuk gambaran utuh.
Damar juga menyarankan agar Alina tetap berpura-pura normal di hadapan Rifan. Kamu harus terlihat seperti tidak curiga. Jangan beri tanda kalau kamu sudah tahu sesuatu. Setiap gerakan yang terlalu jelas bisa membuat dia curiga, dan itu berbahaya. Alina mengangguk. Tekadnya semakin kuat. Aku akan berpura-pura, tapi aku tidak akan menyerah. Bukti ini akan membuktikan siapa dia sebenarnya. Hari demi hari, bukti semakin bertumpuk. Alina mulai melihat pola yang sebelumnya tak ia sadari. Waktu pemasangan alat, perilaku Rifan yang selalu mengawasi mobil, bahkan komentar kecilnya tentang keselamatan yang sekarang tampak seperti petunjuk terselubung. Sambil bekerja, Damar terus memberikan arahan, membantu Alina tetap aman. Kamu pintar dan waspada, Nona. Tapi jangan ambil risiko sendirian. Kita akan menyusun langkah berikutnya setelah semua bukti cukup kuat. Di malam hari, Alina duduk di meja kerja, menatap tumpukan catatan dan bukti digital. Meskipun dunia di sekitarnya masih tampak normal, lampu kota yang berkilau di luar jendela, rumah mewah yang tenang, Alina tahu kebenaran semakin dekat. Dengan setiap bukti yang dikumpulkan, Rifan yang tampak sempurna semakin jelas sebagai ancaman yang nyata. Alina menarik napas panjang. Matanya bersinar dengan tekad. Ia menyadari satu hal, bukti adalah senjata terkuatnya. Dan dengan Damar di sisinya, tidak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Rahasia di balik pernikahan. Alina duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan dokumen keuangan dan laporan kredit Rifan. Damar duduk di sampingnya, menandai hal-hal penting dan memberi penjelasan perlahan. Setiap temuan membuat jantung Alina berdebar lebih kencang. Aku menemukan sesuatu yang mungkin menjadi motivasi sebenarnya, kata Damar serius. Rifan memiliki hutang besar. Jumlahnya cukup untuk meruntuhkan reputasi dan kekayaannya sendiri. Dan dari jejak transaksi, tampaknya dia ingin memanfaatkan asetmu untuk menutupi semua itu. Alina menelan ludah. Rasa panas di dada muncul. Selama ini, ia selalu mengira pernikahannya sempurna. Suami yang tampak perhatian, rumah mewah, kehidupan yang aman. Semua itu ternyata hanyalah topeng. Hutang besar dan ambisi gelap Rifan tersembunyi di balik senyum manisnya. Jadi selama ini, perhatian berlebihan itu bukan karena cinta, tapi strategi, gumam Alina pelan, matanya menatap kosong. Damar mengangguk. Ya, pola kontrol yang ia tunjukkan, memeriksa mobilmu, mengatur perjalananmu, bahkan memastikan kamu tetap di jalur yang ia inginkan. Semua itu bukan cinta. Ini perhitungan. Dia ingin memastikan tidak ada yang menghalangi rencananya. Alina merasakan campuran antara marah dan kecewa. Semua momen manis yang dulu ia kenang kini berubah menjadi bukti manipulasi. Ia menyadari bahwa Rifan bukan sekadar suami yang memiliki rahasia. Dia adalah ancaman nyata yang bisa menghancurkan hidupnya. Dan ada yang lebih mengejutkan, lanjut Damar. Rifan sudah menyiapkan rencana cadangan jika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginannya. Alat penghancur mobil itu hanyalah salah satu bagian dari strategi untuk menguasai semua asetmu. Ini sistematis, bukan kebetulan. Alina menutup mata sejenak, membiarkan kemarahan dan rasa sakit itu mengalir. Tetapi di balik semuanya, tekadnya semakin menguat. Ia tidak akan menjadi korban, tidak akan membiarkan pengkhianatan itu berjalan tanpa konsekuensi. Ia menatap Damar. Kita harus berhati-hati, tapi kita juga harus bertindak. Jika semua bukti sudah terkumpul, aku ingin menghadapi dia, memastikan semua rahasianya terbongkar. Damar tersenyum tipis, memberi dukungan. Kamu sudah sangat kuat. Kita akan memastikan Rifan tidak bisa lolos. Semua langkah akan direncanakan dengan cermat, dan kamu akan tetap aman. Malam itu, Alina duduk di dekat jendela rumah, menatap lampu kota yang berkilau. Dunia yang ia kenal runtuh, tetapi dari reruntuhan itu muncul tekad baru.
ia akan mengungkap rahasia gelap pernikahannya, menghentikan ambisi Rifan yang berbahaya, dan memastikan hidupnya tetap utuh. Alina menyadari satu hal, cinta bisa disalahgunakan, kepercayaan bisa dikhianati, tapi tekad untuk melawan pengkhianatan adalah senjata yang tidak bisa dihancurkan. Ia menarik napas dalam, matanya bersinar dengan keberanian baru, siap menghadapi Rifan dan semua rahasia gelap yang ia sembunyikan. Saskia kembali. Di tengah tekanan dan rasa curiga yang semakin menumpuk, Alina merasa sendirian. Setiap langkahnya dipenuhi ketegangan, setiap senyum Rifan terasa seperti ancaman terselubung. Namun, sebuah kabar datang yang menyalakan secercah harapan. Saskia, sahabat terbaiknya sejak kuliah, kembali ke kota. Saskia memasuki rumah Alina dengan senyum hangat dan mata yang penuh perhatian. "Aku dengar ada masalah. Al, aku di sini untukmu," katanya sambil memeluk Alina erat. Kehadiran sahabatnya langsung memberi rasa lega yang tak terlukiskan. Alina tersenyum tipis, menahan air mata. Aku sangat membutuhkannya sekarang. Sash, aku tidak tahu harus mulai dari mana." Saskia duduk di sampingnya, menatap mata Alina dengan tegas. "Tenang, kita akan hadapi ini bersama. Kamu tidak sendirian. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu menghadapi Rifan dan semua yang dia sembunyikan." Kehadiran Saskia tidak hanya memberi dukungan emosional, tapi juga energi baru bagi Alina. Ia tahu sahabatnya cerdas, pandai membaca situasi, dan tidak akan panik. "Kamu bisa jadi mataku dan telingaku di rumah," kata Alina, suara mulai tegas. "Kita harus hati-hati, karena Rifan sangat licik. Tapi denganmu di sisiku, aku merasa lebih kuat." Saskia tersenyum dan meletakkan tangannya di pundak Alina. "Kita akan kumpulkan bukti, kita akan pantau gerak-geriknya, dan kita akan menyiapkan strategi. Jangan lupa, kamu masih punya senjata paling kuat, akal sehat dan keberanianmu sendiri." Hari itu, keduanya mulai merencanakan langkah selanjutnya. Saskia membantu Alina meninjau bukti yang telah dikumpulkan Damar, mencatat hal-hal yang mungkin terlewat, dan memberi perspektif baru tentang perilaku Rifan. Mereka membahas skenario Rifan yang mungkin, mencoba memprediksi langkah liciknya, dan menyusun strategi agar Alina tetap aman. "Dia mungkin berpikir aku sendirian dan bisa dimanipulasi," kata Alina sambil menatap alat penghancur mobil yang tersimpan rapi di meja. "Tapi denganmu dan Damar, dia salah perhitungan." Saskia mengangguk. "Kamu punya bukti, kamu punya akal, dan sekarang kamu punya aku. Rifan mungkin tampak sempurna di luar, tapi kita punya semua informasi yang dia tidak duga. Kita bisa menghadapi ini, Al." Malam itu, di bawah cahaya lampu hangat rumah, Alina merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Kehadiran Saskia bukan hanya sahabat yang menenangkan, tapi juga sekutu yang membuatnya semakin yakin ia tidak akan jatuh, dan pengkhianatan Rifan akan terbongkar. Alina menarik napas panjang, menatap sahabatnya dengan tekad. "Terima kasih, Sash. Bersama-sama, kita akan membongkar semua rahasianya." Saskia tersenyum dan menepuk tangannya ringan. "Ini baru permulaan. Mari kita mulai permainan ini dengan benar." Jejak Wang sejak mulai menyusun strategi bersama Damar dan Saskia, Alina menyadari satu hal, kebenaran sering tersembunyi dalam hal-hal kecil yang tampak sepele. Salah satunya adalah urusan keuangan. Ia membuka laptopnya, menelusuri rekening dan transaksi terbaru dengan hati-hati. Di antara catatan transaksi yang tampak biasa, Alina menemukan sesuatu yang mencurigakan, transfer sejumlah besar uang yang dilakukan tanpa sepengetahuannya. Nama Rifan tertera sebagai pengirim, tapi transaksi itu dibuat seolah berasal dari dirinya sendiri. Alina menatap layar dengan mata melebar. Jantungnya berdebar kencang. "Apa ini?" gumamnya sambil menahan napas. Saskia yang duduk di sampingnya mencondongkan tubuh untuk melihat layar.
Ini jelas bukan kebetulan, kata Saskia sambil mengangkat alis. Jumlahnya besar, dan tujuannya entah kemana, tapi pasti ada motif tersembunyi. Rifan pasti mencoba menutup hutang atau menyembunyikan sesuatu dengan menggunakan asetmu. Alina menekan bibirnya, merasa dingin merayap ke tulang punggungnya. Selama ini, semua yang ia percayai tentang pernikahannya mulai runtuh. Dan kini, jejak uang itu adalah bukti konkret bahwa ambisi Rifan bukan sekadar bayangan. Dengan bantuan Damar, mereka menelusuri transaksi itu lebih dalam. Setiap transfer, setiap penerima, setiap kode referensi diuji dan dicocokkan. Perlahan, pola mulai terlihat. Ada aliran uang yang mencurigakan ke akun yang terkait dengan pihak ketiga yang tidak pernah Alina kenal. Ini bukan hanya soal hutang Rifan, tapi rencana sistematis untuk mengambil alih aset Alina secara diam-diam. Alina menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Jadi selama ini dia merencanakan ini. Dari awal, bisiknya pelan. Bukan sekadar alat itu, tapi semuanya. Saskia menggenggam tangannya dengan tegas. Kita sudah menemukan bukti, Al. Ini lebih dari cukup untuk menunjukkan niatnya. Sekarang kita harus menyusun langkah berikutnya dengan hati-hati. Dia licik, tapi kita punya jejak yang tidak bisa dihapus begitu saja. Alina menatap layar dengan mata berbinar penuh tekad. Setiap angka, setiap transaksi yang mencurigakan, adalah bagian dari puzzle yang perlahan lengkap. Ia menyadari bahwa uang bukan hanya simbol kekayaan. Di tangan Rifan, itu adalah senjata untuk memanipulasi dan menghancurkan. Malam itu, Alina duduk di dekat jendela, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Ia merasakan kekuatan baru tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak lagi menjadi korban pengkhianatan. Ia kini seorang pemain yang mengetahui rahasia tersembunyi dan bersiap mengungkapnya. Dengan suara lirih namun tegas, Alina berbisik dalam hati, jejak uang ini akan menjadi senjataku. Dan Rifan akan tahu, aku tidak bisa ditipu lagi. Pengkhianatan ganda. Alina duduk di ruang kerja malam itu. Cahaya lampu meja menyoroti tumpukan dokumen dan catatan digital yang dikumpulkan bersama Damar dan Saskia. Rasa lega karena menemukan jejak transaksi mencurigakan masih terasa, tetapi satu peringatan membuat hatinya berdebar lebih kencang. Ada petunjuk baru yang mengarah pada kemungkinan pengkhianatan lebih dalam. Damar menatap layar laptop dengan serius. Al, aku menemukan sesuatu yang mengejutkan, katanya pelan. Transaksi dan komunikasi yang kita telusuri tidak hanya melibatkan Rifan. Ada pihak ketiga yang ikut bermain. Kevin, rekan bisnis Rifan. Mereka tampaknya bekerja sama, dan Kevin kemungkinan besar menjadi kaki tangan dalam rencana gelap Rifan. Alina menahan napas. Jantungnya seperti tercekik. Kevin, orang yang selama ini tampak ramah dan profesional, ternyata ikut terlibat. Jadi ini, pengkhianatan ganda? Gumamnya, hampir tidak percaya. Rifan tidak hanya merencanakan semuanya sendiri. Dia punya kaki tangan yang selama ini aku percayai. Saskia menepuk bahu Alina dengan lembut. Ini berat, Al. Tapi sekarang kita tahu skema lengkapnya. Mereka berdua merencanakan sesuatu yang sangat terstruktur. Bukan sekadar alat itu, bukan sekadar hutang, tapi pengambil alihan asetmu secara sistematis. Damar menambahkan, kami menemukan jejak komunikasi digital antara Rifan dan Kevin, termasuk pesan terenkripsi yang menjelaskan strategi untuk memastikan alat penghancur mobil bekerja tanpa terdeteksi, dan aliran dana yang digunakan untuk menutupi jejak mereka. Mereka berpikir tidak ada yang akan tahu. Alina menunduk. Rasa sakit bercampur amarah. Selama ini, ia merasa dikhianati oleh suaminya, dan kini, kenyataannya jauh lebih pahit. Rifan bukan hanya pengkhianat tunggal, ia punya kaki tangan, seseorang yang tampak aman di lingkaran sosial mereka, yang membantu mewujudkan rencana gelap itu. Namun, di balik rasa sakit itu, tekad Alina semakin menguat. Ia menyadari satu hal,
Semakin besar pengkhianatan, semakin kuat motivasinya untuk membongkar semuanya. Dengan Damar dan Saskia di sisinya, ia bisa menghadapi strategi licik dua orang sekaligus. Jadi, kita harus memantau mereka berdua, kata Alina tegas. Suaranya mulai dingin dan penuh tekad. Kita harus tahu setiap gerakan, setiap transaksi, setiap komunikasi. Mereka mungkin berpikir aman, tapi kita akan memegang semua bukti mereka. Damar mengangguk. Benar. Kita akan menyusun rencana agar mereka tidak curiga. Kita bisa memancing mereka melakukan kesalahan. Dan saat waktunya tiba, kita akan menangkap mereka dengan semua bukti di tangan. Saskia menambahkan dengan senyum tipis namun tegas. Mereka mungkin licik, tapi kita tiga orang yang tahu segalanya. Sekarang, permainan menjadi lebih jelas. Bukan hanya menghadapi Rifan, tapi Kevin juga. Dan mereka tidak akan menang. Alina menarik napas panjang, menatap lampu kota dari jendela rumah. Pengkhianatan ganda itu mengerikan, tapi juga memberi arah baru. Ia tidak lagi bingung atau takut tanpa tujuan. Sekarang, ia memiliki target yang jelas, bukti yang cukup, dan tekad untuk membalas semua pengkhianatan yang terjadi. Dengan suara lirih namun tegas, Alina berbisik pada dirinya sendiri. Rifan dan Kevin, kalian pikir kalian licik, tapi aku lebih cerdik dari yang kalian bayangkan. Ini baru permulaan. Rencana jahat terungkap. Beberapa hari kemudian, Alina, Damar, dan Saskia duduk bersama di ruang kerja rumah, menelusuri semua bukti yang telah terkumpul. Lampu meja menyoroti dokumen, laporan bank, dan pesan terenkripsi yang berhasil dipecahkan oleh Damar. Suasana tegang, tapi fokus mereka tajam seperti pisau. Damar membuka salah satu file yang baru saja dianalisis. Al, ini dia. Semua bukti yang kita kumpulkan mengarah pada satu kesimpulan. Rifan dan Kevin tidak hanya ingin menyingkirkanmu secara fisik, tapi mereka punya rencana besar untuk menguasai seluruh asetmu. Mereka sudah menyiapkan semuanya, dari alat penghancur mobil hingga aliran dana cadangan yang tersembunyi. Alina menelan ludah. Perasaan takut bercampur amarah. Jadi, selama ini, semua perhatian, semua kebaikan yang ia tunjukkan, hanyalah kedok untuk menyiapkan kematianku. Saskia mengangguk. Wajahnya serius. Tepat. Mereka mengira dengan menghilangkanmu, semua aset akan jatuh ke tangan mereka tanpa ada yang tahu. Itu sebabnya alat penghancur mobil itu dipasang dengan rapi dan diam-diam. Mereka merencanakan semuanya dengan teliti. Alina menutup mata sejenak, membiarkan kemarahan mengalir. Semua senyum, perhatian, dan kata-kata manis Rifan kini berubah menjadi bukti kebohongan yang mengerikan. Hatinya hancur, tapi di baliknya muncul tekad baru. Ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berhasil. Damar melanjutkan, mereka sudah mempersiapkan skenario cadangan juga. Jika alat itu gagal atau jika kamu selamat, Kevin akan memastikan ada cara lain untuk mengamankan asetmu. Ini bukan sekadar kriminal biasa. Ini rencana terstruktur, sistematis, dan berbahaya. Alina menatap alat penghancur mobil yang kini tersimpan di kotak aman. Aku hampir menjadi korban mereka. Nyawaku bisa terancam. Tapi sekarang aku punya bukti. Dan mereka tidak akan selamanya aman dari apa yang akan aku lakukan. Saskia meletakkan tangannya di pundak Alina. Kamu tidak sendiri. Kita tahu semuanya sekarang. Kita bisa menghentikan mereka sebelum rencana mereka berjalan. Alina mengangguk. Matanya bersinar penuh tekad. Benar. Kita akan membongkar semua rahasia mereka. Semua yang mereka rencanakan. Semua yang mereka sembunyikan. Aku akan memastikan mereka tidak bisa lolos. Malam itu, di bawah cahaya lampu yang hangat, Alina merasakan kekuatan baru. Dunia yang tampak sempurna dan aman kini sudah hancur, tapi dari reruntuhan itu muncul tekad yang lebih kuat. Menghadapi Rifan dan Kevin, menyingkap rencana jahat mereka,
dan memastikan keadilan ditegakkan. Alina menarik napas panjang, menatap Saskia dan Damar. Ini bukan hanya tentang keselamatan atau uang. Ini tentang kebenaran. Kita akan menang. Dan mereka akan membayar untuk semua pengkhianatan ini. Permainan balik. Setelah mengetahui seluruh rencana jahat Rifan dan Kevin, Alina duduk di ruang kerjanya dengan wajah serius. Di depannya, tumpukan dokumen, laporan transaksi, dan catatan digital yang dikumpulkan Damar tertata rapi. Saskia duduk di sisinya. Matanya bersinar penuh fokus. Ini saatnya kita melakukan langkah berikutnya, kata Alina pelan, namun penuh tekad. Kita tidak bisa hanya menunggu mereka membuat kesalahan. Kita harus mulai membalikkan permainan. Damar menatapnya, memberi arahan. Kita perlu jebakan yang tidak mencurigakan, tapi efektif. Rifan harus merasa aman, seolah semuanya berjalan sesuai rencananya, sementara kita menyiapkan bukti yang mengikatnya. Alina mengangguk, matanya tajam memperhatikan setiap detail. Ia mulai menyusun skenario, langkah-langkah yang akan membuat Rifan dan Kevin terpancing, bukti yang akan mengikat mereka, dan cara memastikan keselamatannya tetap terjaga. Ia tahu satu kesalahan bisa berakibat fatal, jadi setiap rencana harus matang. Pertama, ia memutuskan untuk tetap berpura-pura normal di hadapan Rifan, melanjutkan rutinitas sehari-hari dengan senyum hangat dan sikap tak curiga. Setiap perhatian Rifan, setiap tindakan kecil, kini menjadi bahan pengamatan yang berharga. Kedua, ia mulai menyiapkan jebakan digital. Dengan bantuan Damar, mereka membuat beberapa skenario komunikasi palsu, pesan yang tampak penting, dan jejak transaksi yang sengaja ditata agar Rifan terpancing. Tujuannya adalah membuat Rifan mengungkapkan niatnya sendiri, secara tidak sadar, melalui tindakan dan kata-kata yang bisa dijadikan bukti. Saskia memberi masukan penting. Kita juga harus memikirkan sisi psikologisnya. Rifan licik, tapi setiap orang punya kelemahan. Kita bisa memanfaatkan rasa percaya dirinya yang terlalu tinggi. Dia akan merasa aman, dan itu saatnya kita bertindak. Alina tersenyum tipis. Benar. Kita akan membuatnya lengah. Dia pikir dia mengendalikan semuanya, tapi sebenarnya dia sedang kita awasi. Setiap langkahnya, setiap niat tersembunyi, akan kita ungkap. Selama beberapa hari berikutnya, Alina dan timnya mulai mengeksekusi rencana secara perlahan. Ia tetap tenang di hadapan Rifan, menyapa seperti biasa, berbicara ringan, sambil menyiapkan bukti tambahan yang diam-diam dikumpulkan oleh Damar. Semua jejak digital, catatan komunikasi, dan perilaku Rifan dicatat dengan teliti. Malam itu, setelah Rifan pergi untuk urusan bisnis, Alina duduk di dekat jendela rumah, menatap lampu kota yang berkilau. Di hatinya, ada perasaan campur aduk antara tegang dan lega. Permainan balik ini adalah langkah pertama menuju pembalasan dan keadilan. Dengan suara lirih namun tegas, Alina berbisik dalam hati, "Kamu pikir kamu menguasai semuanya, Rifan. Tapi kini, aku yang mengatur permainan. Dan saat waktunya tiba, kamu akan membayar untuk semua pengkhianatanmu." Pertemuan rahasia. Malam itu, Alina duduk di ruang kerjanya bersama Damar dan Saskia, menatap layar laptop yang menampilkan rekaman pengawasan rahasia. Mereka telah menyiapkan kamera tersembunyi di lokasi yang strategis, tempat yang Rifan dan Kevin sering gunakan untuk pertemuan bisnis rahasia. "Ini saatnya kita melihat apa yang sebenarnya mereka rencanakan," kata Damar sambil menyesuaikan fokus kamera. "Mereka tidak tahu kita mengawasi mereka. Ini kesempatan langka untuk mendapatkan bukti langsung." Beberapa menit kemudian, dua sosok muncul dalam rekaman. Rifan berjalan dengan tenang, terlihat percaya diri seperti biasanya. Di sisinya, Kevin, rekan bisnisnya, membawa dokumen tebal yang jelas penting. Mereka duduk di sebuah kafe yang sepi, berbicara dengan nada rendah,
seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Alina menahan napas saat mendengar percakapan itu. Meskipun mereka berbicara pelan, mikrofon tersembunyi menangkap setiap kata. Semua aset Alina harus siap, kata Rifan, nada suaranya tenang tapi tegas. Kamu tahu rencanamu. Jika mobil gagal, kita punya langkah cadangan. Tidak boleh ada yang menghalangi kita. Kevin mengangguk. Sudah aku atur. Dana cadangan dan dokumen transfer siap. Segala sesuatu berjalan sesuai rencana. Dia tidak akan curiga. Semuanya terlihat normal. Alina merasakan dingin menjalar di punggungnya. Semua kecurigaan selama ini terkonfirmasi. Rencana mereka tidak hanya tentang mobil atau hutang, tapi penguasaan total asetnya. Mereka benar-benar bersiap untuk menghapusnya dan mengambil semua yang dimilikinya. Saskia menepuk bahu Alina. Lihat, ini bukti yang kita butuhkan. Sekarang kita bisa mulai menyusun langkah lebih agresif. Mereka sudah lengah. Damar menambahkan, ini kesempatan emas. Kita bisa menggunakannya sebagai bukti kuat ketika waktunya tiba. Tapi ingat, tetap harus hati-hati. Jangan biarkan mereka curiga kalau kita sudah tahu semua rencana mereka. Alina menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Rasa takut dan marah bercampur, tapi tekadnya semakin kuat. Aku tidak akan menjadi korban, gumamnya pelan. Mereka pikir mereka licik, tapi justru mereka yang sedang terperangkap. Selama beberapa jam berikutnya, mereka menonton ulang rekaman, mencatat setiap kata, setiap gerak, setiap tanda yang bisa digunakan untuk menguatkan kasus mereka. Rifan dan Kevin, yang tanpa percaya diri dan licik, kini tanpa sadar menanamkan bukti di depan mata mereka sendiri. Alina menatap Saskia dan Damar dengan mata bersinar. Ini baru permulaan. Sekarang kita tahu, mereka pikir aman. Tapi waktu untuk mengungkap semuanya semakin dekat. Dan saat itu tiba, mereka tidak akan bisa mengelak. Malam itu, di bawah cahaya lampu kota, Alina merasakan kekuatan baru. Pengkhianatan Rifan dan Kevin terungkap, dan permainan balas dendamnya mulai bergerak menuju fase berikutnya. Tekanan meningkat. Beberapa hari setelah pertemuan rahasia yang direkam, Alina memperhatikan perubahan yang halus namun nyata dalam perilaku Rifan. Di hadapan orang lain, ia tetap tenang dan tersenyum hangat. Tapi bagi Alina dan Saskia, tanda-tanda kegelisahan itu mulai muncul. Rifan mulai terlihat sering mengecek teleponnya, mengulang-ulang jadwal dan rencana, serta menatap layar laptop lebih lama dari biasanya. Sesekali, ia menghela napas panjang, jarang sekali terdengar di hadapan orang lain. Tapi bagi Alina, setiap gerakannya seperti membuka buku terbuka. Dia mulai merasa ada yang salah, kata Saskia sambil memantau catatan perilaku Rifan. Dia mengira semua akan berjalan mulus, tapi ketegangan itu mulai muncul. Itu tanda kita mulai menekan posisi mereka. Alina mengangguk, wajahnya tegas. Ia tahu tekanan psikologis bisa menjadi alat yang ampuh. Semakin Rifan gelisah, semakin besar kemungkinan ia membuat kesalahan yang bisa dimanfaatkan sebagai bukti. Di kantor, Rifan tampak berusaha menutupi kegelisahannya. Ia berbicara dengan nada biasa, menyapa staf dan mengatur rapat, tetapi matanya sering melirik ke telepon, seolah menunggu kabar dari Kevin. Setiap kali ia meninggalkan ruangan, langkahnya cepat, tangannya terkadang gemetar halus. Damar menekankan strategi berikutnya. Kita biarkan dia merasa sedikit aman, tapi tetap awasi gerak-geriknya. Tekanan ini akan membuatnya lengah. Semakin ia panik, semakin banyak bukti yang akan muncul dari tindakannya sendiri. Alina tersenyum tipis. Dia pikir semuanya berjalan sesuai rencana, tapi ia tidak sadar bahwa kami mengendalikan permainan. Setiap gelisah, setiap kesalahan kecil, akan menjadi senjata kami. Saskia menambahkan, kamu harus tetap tenang, Al.
Jangan beri tanda kalau kamu tahu. Rifan harus terus merasa seolah dia memegang kendali. Itu yang akan membuatnya jatuh. Malam itu, ketika lampu kota berkilauan dari jendela rumah, Alina duduk di dekat meja kerja, menatap catatan dan rekaman pertemuan rahasia. Rasa takut dan was-was yang dulu menghantui kini digantikan oleh strategi dan ketajaman pengamatan. Tekanan yang mulai muncul pada Rifan adalah bukti nyata bahwa rencana mereka tidak berjalan mulus, dan Alina tahu, fase kemenangan semakin dekat. Ia menarik napas panjang, menatap Saskia dan Damar. Kita biarkan tekanan itu bekerja. Semakin mereka gelisah, semakin jelas niat mereka. Saat waktunya tiba, mereka tidak akan punya ruang untuk lari atau berbohong. Di dalam hati, Alina menyadari satu hal, kegelisahan Rifan adalah senjata psikologis alami yang kini berpihak padanya. Permainan balas dendam yang ia rancang perlahan mulai bergerak ke arah kemenangan. Alina berubah. Hari-hari berlalu, dan tekanan yang mulai terasa pada Rifan seiring rencana jahatnya belum berhasil membuat Alina sadar akan perubahan yang terjadi dalam dirinya sendiri. Perasaan takut dan bingung yang dulu menghantui kini tergantikan oleh sesuatu yang lebih tajam. Ketenangan, kewaspadaan, dan perhitungan. Alina menatap cermin di kamarnya, melihat wajah yang sama, tapi matanya berbeda. Dahulu, matanya memancarkan kepercayaan yang polos, bahkan terkadang terlalu mudah dibohongi. Kini, ada kilau dingin yang tidak bisa ditipu siapapun. Sebuah ketajaman yang lahir dari pengkhianatan dan rasa sakit. Saskia menyadari perubahan itu sejak beberapa hari terakhir. Al, aku melihatmu. Berbeda. Lebih dingin. Lebih fokus. Itu bagus. Tapi jangan lupa tetap hati-hati. Alina tersenyum tipis. Matanya menatap jauh keluar jendela. Aku harus dingin. Sash. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengendalikan hidupku lagi. Setiap langkah harus diperhitungkan. Setiap gerakan harus direncanakan. Tidak ada ruang untuk emosi yang membutakan. Damar mengangguk saat bertemu Alina di ruang kerja. Aku perhatikan juga. Nona, kamu sudah bukan wanita yang sama seperti dulu. Sekarang kamu lebih tajam, lebih berhati-hati. Itu akan sangat membantu saat menghadapi Rifan dan Kevin. Sejak perubahan itu, Alina mulai menjalani hari-harinya dengan disiplin dan penuh strategi. Ia tetap tersenyum di hadapan Rifan, tetap terlihat normal, tetapi di balik senyum itu, setiap perkataan, setiap gerak, adalah bagian dari rencana yang matang. Tidak ada yang dilakukan secara sembarangan, semuanya diperhitungkan. Setiap bukti yang dikumpulkan sebelumnya kini menjadi alat dalam pikirannya untuk menjebak Rifan. Alat penghancur mobil, jejak transaksi mencurigakan, komunikasi rahasia. Semua itu bukan lagi sekadar bukti, tetapi senjata yang siap digunakan ketika waktunya tepat. Alina juga mulai mengatur interaksi dengan Rifan secara lebih cerdik. Ia tahu kapan harus menunjukkan kepolosan, kapan harus menahan emosi, dan kapan harus memberikan kesan bahwa ia masih sama seperti dulu. Semua itu adalah topeng yang sempurna untuk menjebak suaminya sendiri tanpa menimbulkan kecurigaan. Malam itu, saat duduk di meja kerjanya, Alina menulis catatan kecil. Setiap langkah Rifan, setiap kemungkinan kesalahan, setiap celah yang bisa dimanfaatkan. Ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya, bukan sekadar keberanian, tapi juga kecerdikan dan ketajaman yang lahir dari pengkhianatan dan rasa sakit. Dalam hati, ia berbisik, dingin dan tegas. Dulu aku lemah, dulu aku terlalu percaya. Sekarang, aku bukan lagi wanita yang sama. Permainan ini akan aku menangkan, dan mereka akan membayar untuk semua pengkhianatan ini. Alina telah berubah, dari korban yang takut menjadi pemain yang dingin, penuh perhitungan, dan siap menaklukkan semua rencana jahat Rifan dan Kevin. Bukti lengkap. Beberapa minggu berlalu sejak Alina mulai menyusun permainan baliknya. Hari ini,
Rumah mewah yang dulu terasa dingin dan menakutkan kini menjadi markas strategi dan rencana yang matang. Di ruang kerja, Alina, Damar, dan Saskia duduk mengelilingi meja yang dipenuhi dokumen, catatan digital, dan rekaman audio-video yang berhasil dikumpulkan secara diam-diam. "Ini dia," kata Damar sambil menepuk tumpukan file di depannya. "Semua bukti sudah lengkap. Dari alat penghancur mobil, jejak transaksi mencurigakan, komunikasi rahasia antara Rifan dan Kevin, hingga rekaman pertemuan rahasia yang menunjukkan rencana mereka untuk menguasai semua asetmu." Alina menatap semua bukti itu dengan mata yang bersinar dingin. Perasaan lega bercampur dengan kemarahan yang terkontrol. Selama ini ia diselimuti rasa takut, tapi sekarang ia merasakan kekuatan baru. Kekuatan untuk membalikkan semua pengkhianatan menjadi kemenangan. "Jadi semuanya sudah jelas," kata Saskia sambil menyisir dokumen yang tersusun rapi. Rifan dan Kevin pikir mereka licik, tapi mereka tidak sadar bahwa kita memiliki semua yang mereka lakukan. Tidak ada celah yang bisa mereka tutupi. Alina menarik napas panjang, merasakan setiap detik perjuangan itu membuahkan hasil. Setiap langkah, setiap pengorbanan, setiap ketakutan yang ia rasakan selama ini kini berubah menjadi senjata yang tak terbantahkan. Bukti lengkap itu bukan hanya catatan. Itu adalah kemenangan atas rencana jahat yang selama ini mengancam hidupnya. Damar menambahkan dengan tegas, "Dengan bukti ini, kita bisa memastikan mereka tidak akan bisa lolos. Semua rencana mereka sudah terungkap, dan hukum berada di sisi kita." Alina mengangguk. Matanya menatap tajam ke arah Damar dan Saskia. Ini bukan hanya tentang menghentikan mereka. Ini tentang memastikan keadilan. Memastikan mereka merasakan konsekuensi dari pengkhianatan mereka. Sekarang, kita siap untuk langkah berikutnya. Di malam yang sunyi, di bawah cahaya lampu hangat rumah, Alina menatap kota yang berkilau dari jendela. Rasa takut yang dulu menghantui kini sirna, digantikan oleh rasa percaya diri yang mendalam. Ia tahu bahwa setiap bukti yang dikumpulkan adalah bagian dari kemenangan yang tak bisa dihindari. Dengan suara lirih namun tegas, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Semua bukti sudah lengkap. Tidak ada jalan bagi mereka untuk bersembunyi. Permainan ini sudah berada di tanganku, dan saat waktunya tiba, mereka akan membayar untuk semua pengkhianatan mereka." Alina telah sampai pada titik di mana kekuatan, akal, dan bukti berpadu menjadi satu, sebuah kemenangan yang tak bisa diganggu-gugat. Permainan balas dendamnya semakin dekat ke puncak, dan Rifan serta Kevin tidak menyadari bahwa mereka sudah terperangkap tanpa bisa melepaskan diri. Hari penentuan. Hari itu datang dengan tenang, hampir terlalu tenang, seperti malam sebelum badai. Alina duduk di ruang kerja, menatap dokumen dan rekaman bukti yang kini tersusun rapi di depannya. Saskia berada di sampingnya, matanya tajam memeriksa setiap detail. Damar, seperti biasa, berada di luar, memantau dan siap mengambil langkah pengamanan jika diperlukan. "Ini hari penentuan, Al," kata Saskia dengan suara rendah tapi mantap. "Semua bukti sudah lengkap, semua persiapan matang. Tidak ada ruang untuk kesalahan." Alina mengangguk, wajahnya dingin dan tenang. Ia menarik napas dalam, merasakan detak jantungnya stabil meski rasa tegang menghantui udara. Selama berminggu-minggu, ia merencanakan setiap gerak, menyiapkan setiap kata, memastikan Rifan tidak pernah curiga bahwa dirinya sekarang memegang kendali penuh. Pertemuan terakhir itu diatur di sebuah kantor yang netral, tempat yang sepi, aman, dan strategis. Alina memilih lokasi itu agar Rifan merasa aman dan percaya bahwa pertemuan itu hanya urusan biasa, bisnis biasa yang akan berjalan lancar. Padahal, ini adalah jebakan yang telah disiapkan dengan cermat. Saat Rifan tiba, ia terlihat percaya diri seperti biasanya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Matanya memancarkan rasa puas karena ia mengira segalanya berjalan sesuai rencananya.
Ia tidak menyadari bahwa hari ini adalah hari di mana semua pengkhianatannya akan terungkap. Alina berdiri, menatap Rifan dengan tatapan dingin. "Rifan, kita perlu bicara," katanya dengan suara tenang. Namun setiap kata seperti pisau yang mengiris lapisan tipis topeng yang selama ini ia kenakan. Rifan menatapnya, ragu sejenak tapi tetap mencoba mempertahankan aura percaya diri. "Tentu saja. Alina, apa yang ingin kau bicarakan?" Sambil tersenyum tipis, Alina mempersilakan Rifan duduk, lalu menyalakan laptop yang menampilkan bukti-bukti lengkap yang sudah dikumpulkan. Dokumen transaksi, rekaman pertemuan rahasia, alat penghancur mobil, semua tersaji jelas di hadapan Rifan. "Semua yang kau rencanakan, semua yang kau sembunyikan, sudah aku ketahui," kata Alina pelan tapi tajam. "Bukan hanya alat itu, bukan hanya hutangmu, tapi semua niatmu untuk mengambil alih asetku. Semua bukti ada di sini." Rifan terdiam, matanya melebar. Senyum tipisnya menghilang digantikan oleh ketegangan yang jelas terlihat. Selama ini, ia mengira segalanya aman, tapi sekarang, dunianya mulai runtuh perlahan. Alina menatapnya tanpa berkedip. "Aku tidak akan menjadi korbanmu, Rifan. Dan Kevin, aku tahu semua keterlibatannya. Kalian berdua telah salah perhitungan. Hari ini, semuanya akan terbongkar." Di luar, Damar dan tim pengamanan siap. Alina tahu bahwa langkah selanjutnya tidak hanya akan mengungkap pengkhianatan, tapi juga memastikan keselamatannya tetap terjaga. Rifan yang selama ini tampak mengendalikan semuanya kini berada dalam permainan yang ia ciptakan sendiri, dan ia tidak punya jalan keluar. Alina menarik napas dalam, menatap Rifan dengan tatapan dingin penuh perhitungan. "Ini hari penentuan, Rifan. Semua pengkhianatanmu akan terbongkar, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini." Dan di detik itu, permainan balik yang telah ia rencanakan selama berminggu-minggu mulai bergerak ke puncaknya. Rifan mulai menyadari bahwa hari ini bukan hanya tentang percakapan biasa. Ini adalah akhir dari semua tipu muslihatnya. Pengakuan tanpa sadar. Ruang kantor yang sepi terasa tegang. Alina duduk di kursi, wajahnya dingin dan penuh perhitungan, sementara di depannya Rifan masih mencoba mempertahankan sikap tenang. Namun, setiap gerakan, setiap detik, tampak menandakan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Alina menyalakan laptop, menampilkan semua bukti yang telah dikumpulkan, dokumen transaksi, rekaman pertemuan rahasia, bahkan alat penghancur mobil yang selama ini menjadi simbol niat jahat Rifan. Saskia berdiri di samping Alina, sedangkan Damar menunggu di luar dengan tim pengamanan siap. Rifan menatap layar, wajahnya memucat. "Alina, kita bisa bicara baik-baik," ucapnya pelan, mencoba mengendalikan nada suaranya. Namun ketegangan itu mulai menghancurkan topeng percaya dirinya. Alina tetap diam, menatap tajam. "Aku hanya ingin satu hal, Rifan. Kejujuran. Semua yang kau rencanakan, semua niat jahatmu, katakan saja." Suaranya tenang, tapi setiap kata menekan Rifan seperti tekanan yang tak tertahankan. Rifan menghela napas panjang, mencoba berpikir cepat. Namun tekanan yang diberikan Alina, ditambah bukti-bukti yang jelas, membuatnya mulai goyah. Kata-kata yang keluar darinya, tanpa sadar, adalah pengakuan yang selama ini ia sembunyikan. Aku memang merencanakan semuanya," ucap Rifan dengan suara gemetar. "Alat itu, untuk mobilmu. Aku ingin kau, agar asetmu jatuh ke tanganku. Aku tidak punya pilihan lain. Hutang-hutangku. Kevin. Kami." Alina menatapnya dingin. Setiap kata yang keluar dari mulut Rifan adalah bukti yang selama ini ia butuhkan. Ia tidak perlu memaksa atau memprovokasi. Tekanan psikologis yang ia ciptakan cukup untuk membuat Rifan mengaku tanpa sadar. Saskia menepuk pundak Alina pelan, memberi dukungan. "Ini saat yang tepat, Al.
Dengarkan semuanya dan catat setiap pengakuan. Dia sudah terpancing sendiri. Rifan menunduk. Wajahnya penuh ketakutan dan penyesalan. Meski terlambat. Aku tidak tahu bagaimana harus melakukannya. Semuanya terlihat begitu sempurna. Aku pikir aku bisa menguasai semuanya. Tapi aku salah. Alina tetap tenang. Matanya dingin seperti pisau. Pengakuanmu sudah cukup. Rifan. Semua bukti ada di tanganku. Dan sekarang dunia mengetahui siapa sebenarnya kamu. Tidak ada jalan untuk mengelak. Damar masuk, membawa dokumen resmi yang siap digunakan sebagai bukti hukum. Rifan menatap sekelilingnya, menyadari bahwa ia benar-benar terperangkap. Setiap niat jahat, setiap rencana manipulatif, kini berada dalam genggaman Alina dan sistem hukum. Di detik itu, Alina merasakan kemenangan yang manis, bukan karena membalas dendam secara emosional, tapi karena keadilan akhirnya menegakkan dirinya. Rifan, yang selama ini tampak sempurna di mata orang lain, kini terbongkar tanpa bisa menutupinya. Alina menatap Rifan dengan tatapan dingin dan tegas. Ini bukan tentang amarah atau kebencian. Rifan, ini tentang kebenaran. Dan kebenaran selalu menang. Rifan hanya bisa terdiam, menyesali setiap langkah yang telah ia ambil. Permainan balik Alina telah berhasil. Bukti, strategi, dan ketenangannya membawa semua pengkhianatan ke permukaan, dan Rifan tak lagi bisa menutupi diri. Polisi datang. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya. Rifan, yang beberapa menit lalu masih gemetar saat mengakui semua pengkhianatannya, kini menatap sekeliling dengan rasa panik yang jelas. Ia menyadari bahwa pengakuannya sendiri telah menjerumuskannya ke dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Pintu kantor tiba-tiba terbuka. Damar melangkah masuk dengan langkah tegas. Seragam polisi rapi, wajah serius, namun penuh kendali. Di belakangnya, beberapa rekan siap membantu, memastikan bahwa proses penangkapan berjalan lancar. Rifan, suara Damar terdengar dingin dan tegas. Kamu resmi ditangkap atas semua tuduhan penipuan, pengkhianatan, dan percobaan penghapusan aset secara kriminal. Kamu memiliki hak untuk tetap diam. Rifan menatap Damar. Matanya melebar. Tubuhnya seketika kaku. Ia mencoba bicara, mencoba menyangkal, tapi tidak ada lagi jalan keluar. Semua bukti sudah dikumpulkan. Pengakuannya sendiri sudah terekam. Dan Alina ada di hadapannya, dingin dan penuh kendali. Alina berdiri, menatap Rifan dengan tatapan yang membuatnya seolah tak bernapas. Semua yang telah kau rencanakan, semua yang kau sembunyikan, sudah terbongkar. Rifan, tidak ada tempat untuk berbohong lagi. Hari ini, keadilan menjemputmu. Rifan mencoba menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Alina, aku. Ia berhenti, sadar bahwa kata-katanya tidak akan menyelamatkannya. Damar melangkah maju, memborgol Rifan dengan cepat namun tegas. Kamu akan dibawa ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Semua bukti sudah lengkap, dan pengadilan akan menanganinya. Saskia menepuk pundak Alina pelan, memberikan dukungan. Kamu melakukannya, Al. Semua bukti sudah di tanganmu, dan sekarang keadilan mulai berjalan. Rifan dibawa keluar. Langkahnya terhuyung-huyung, wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Di belakangnya, Alina berdiri tegak, dingin, dan penuh kemenangan. Ia tidak bersorak, tidak marah, cukup dengan mengetahui bahwa kebenaran akhirnya menang. Damar menoleh ke Alina sebelum meninggalkan ruangan. Semua bukti yang kamu berikan sangat membantu. Tanpa keberanianmu, ini tidak akan mungkin. Alina menarik napas dalam, merasakan beban yang selama ini menekan perlahan menghilang. Ia telah berhasil. Rifan, yang selama ini tampak sempurna dan licik, kini menghadapi konsekuensi atas semua pengkhianatan yang ia lakukan. Malam itu, di ruang yang hening, Alina menyadari satu hal.
kemenangan terbesar bukan hanya menghentikan Rifan, tapi menemukan kembali kekuatannya sendiri, ketenangan, kecerdikan, dan keberanian untuk menghadapi kegelapan yang tersembunyi di balik senyum palsu orang terdekatnya. Alina menatap Saskia dan Damar. Matanya bersinar dingin namun damai. Ini baru permulaan. Tapi untuk sekarang, aku menang. Penyesalan terlambat. Di balik jeruji besi, Rifan duduk termenung. Wajahnya pucat dan mata sembab. Selama berminggu-minggu ia menunggu saat di mana segalanya akan tetap berjalan seperti rencananya. Bahwa Alina akan tetap menjadi korban, dan semua asetnya akan jatuh ke tangannya. Namun kenyataan kini menghancurkan semua impian itu. Pintu sel terbuka, dan seorang petugas mengantar Rifan ke ruang pemeriksaan. Di sana, Damar sudah menunggu, dokumen lengkap di tangan, serta Alina berdiri di sampingnya dengan ekspresi dingin dan tak tergoyahkan. Rifan menatap Alina, matanya dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Alina, tolong, aku tidak bermaksud. Aku bisa memperbaikinya. Aku bisa. Suaranya gemetar, berulang kali mencoba mengurai kata-kata yang tidak lagi memiliki kekuatan. Alina menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya dingin seperti es. Terlambat. Rifan. Semua yang kau lakukan sudah terekam. Semua bukti sudah di tangan pihak berwenang. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang untuk memperbaiki semua pengkhianatanmu. Rifan terdiam, tubuhnya lemas, seolah setiap kata yang ingin ia ucapkan kehilangan makna. Ia menyadari bahwa semua tipu muslihat, semua rencana jahat, semuanya kini berbalik menghancurkannya sendiri. Damar membuka dokumen di hadapan Rifan. Pengakuanmu, bukti-bukti yang kita miliki, dan semua transaksi ilegal yang terdeteksi, semua akan digunakan di pengadilan. Tidak ada jalan untuk lolos. Rifan, keadilan sudah menjemputmu. Rifan menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Penyesalan yang muncul kini terlalu lambat untuk diubah menjadi apapun. Ia menyadari bahwa selama ini, keserakahan dan ambisinya telah menutupi semua rasa kemanusiaan, dan sekarang ia harus membayar harga yang tak terelakkan. Alina tetap berdiri tegak, dingin namun tenang. Ia tidak merasa senang dengan penderitaan Rifan, tapi ada kepuasan tersendiri mengetahui bahwa kebenaran menang, bahwa pengkhianatan tidak bisa bebas tanpa konsekuensi. Rifan menatap Alina sekali terakhir. Suaranya serak. Aku minta maaf. Sungguh, aku menyesal. Alina hanya mengangguk perlahan. Matanya tetap dingin. Maafmu tidak lagi berarti. Rifan, semua sudah terlambat. Hari ini kau menerima akibat dari semua yang kau lakukan. Di luar sel, Saskia menepuk bahu Alina. Ini akhirnya selesai, katanya lembut. Alina menarik napas panjang, menatap Rifan yang kini berlutut di hadapan hukum dan konsekuensinya sendiri. Semua rasa sakit, pengkhianatan, dan ketakutan yang ia rasakan selama ini kini berubah menjadi kekuatan dan ketenangan. Penyesalan Rifan datang terlalu lambat, dan Alina tahu satu hal, ia telah menegakkan keadilan, dan dirinya tidak akan pernah menjadi korban lagi. Kebangkitan Alina. Beberapa hari setelah penangkapan Rifan, rumah Alina terasa berbeda, lebih terang, lebih lega, dan bebas dari bayangan ketakutan yang dulu menyelimuti. Setiap sudut rumah yang dulu menjadi saksi kepalsuan dan pengkhianatan kini terasa seperti ruang untuk memulai kembali. Alina duduk di ruang kerjanya, menatap dokumen dan catatan yang selama ini menjadi senjata dalam permainannya melawan Rifan dan Kevin. Namun kini, semuanya bukan lagi alat balas dendam, melainkan simbol kekuatannya sendiri. Ia tersenyum tipis, merasakan perasaan yang lama hilang, kedamaian yang lahir dari keberanian dan pengendalian diri. Saskia duduk di sampingnya, menatap Alina dengan bangga. Al, kau telah melalui semua ini dengan luar biasa. Tidak hanya mengalahkan mereka, tapi juga menemukan kekuatanmu sendiri. Alina mengangguk. Aku sadar. Sash. Semua yang terjadi,
Membuatku belajar bahwa hidup tidak bisa dikendalikan orang lain, dan aku tidak bisa membiarkan siapapun mengambil alih diriku atau masa depanku. Sekarang, aku yang memegang kendali. Damar menambahkan dari luar ruangan, sambil menutup file bukti terakhir. Kau sudah membuktikan sesuatu yang jarang dimiliki orang, kecerdikan, keberanian, dan kesabaran. Rifan sudah menghadapi hukum, dan sekarang waktunya untukmu membangun kembali hidupmu. Alina menatap keluar jendela, melihat cahaya kota yang berkilau di malam hari. Ia merasakan kebebasan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Semua rasa takut, ketidakpastian, dan kesedihan kini sirna, digantikan dengan tekad yang kuat untuk hidup sepenuhnya atas pilihannya sendiri. Ia mulai menyusun rencana baru untuk masa depan, memperkuat karirnya, mengatur kembali asetnya, dan membangun jaringan yang aman dan terpercaya. Setiap keputusan kini diambil dengan kepala dingin, bukan karena tekanan orang lain. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan yang benar, bukan sekadar penampilan dan janji manis. Saskia tersenyum melihat perubahan sahabatnya. Kau bukan lagi wanita yang takut dan terjebak dalam bayang-bayang Rifan. Kau bangkit, Alina. Dan ini baru awal. Alina menarik napas panjang, merasakan energi dan keberanian yang memenuhi dirinya. Benar. Ini awal baru. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengendalikan hidupku lagi. Semua luka dan pengkhianatan akan menjadi kekuatan, bukan beban. Aku bangkit, dan hidupku, sekarang, sepenuhnya milikku. Di malam itu, dengan kota yang berkilau di luar jendela, Alina menyadari satu hal, kebangkitan sejati bukan hanya tentang membalas dendam atau menegakkan keadilan, tapi tentang mengambil kembali kendali hidup, menemukan kekuatan dalam diri sendiri, dan melangkah maju tanpa rasa takut. Alina tersenyum, dingin namun damai, siap menghadapi masa depan yang penuh kemungkinan. Ia bukan lagi korban, ia adalah wanita yang kuat, cerdas, dan tak tergoyahkan. Senyuman terakhir. Pagi itu, matahari menyinari rumah Alina dengan hangat, menembus jendela besar ruang tamu. Udara segar mengalir, membawa aroma bunga dan kehidupan baru. Tidak ada lagi bayangan pengkhianatan, tidak ada lagi rasa takut yang menekan hati. Semua telah berlalu, dan Alina berdiri tegak, menghadapi dunia dengan ketenangan yang jarang dimiliki orang. Ia duduk di teras, menatap jalanan sepi yang berkilau di terpa cahaya pagi. Di wajahnya, terlihat senyum tipis, bukan senyum bahagia yang polos, tetapi senyum penuh kemenangan. Senyum seorang wanita yang berhasil membebaskan dirinya dari belenggu pengkhianatan dan tipu daya. Saskia berdiri di sampingnya, menatap sahabatnya dengan kagum. Al, lihatmu sekarang. Dingin tapi kuat. Kau berhasil melalui semua ini dengan kepala tegak. Alina menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak. Aku bukan tersenyum karena bahagia, Sash. Aku tersenyum karena akhirnya bebas. Bebas dari orang yang pura-pura peduli. Bebas dari rencana jahat yang ingin menghancurkanku. Bebas dari rasa takut yang selama ini mengikatku. Semua itu sudah berlalu. Setiap kenangan tentang pengkhianatan Rifan, kelicikan Kevin, dan semua rasa sakit yang ditimbulkan kini tersimpan dalam bayangan masa lalu. Alina tahu, ia tidak akan membiarkan masa lalunya mengendalikan masa depannya lagi. Ia adalah pengendali hidupnya sendiri. Damar datang membawa laporan terakhir dari kepolisian. Semua proses hukum berjalan lancar, dan Rifan kini menghadapi konsekuensi penuh dari semua perbuatannya. Alina menatap dokumen itu dengan tatapan tenang, mengetahui bahwa keadilan telah ditegakkan, tetapi kemenangan sejati ada dalam dirinya sendiri. Kemampuannya untuk bangkit, berpikir cerdas, dan tidak membiarkan dendam menguasai hatinya. Alina tersenyum lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih damai. Senyum itu adalah simbol kekuatan, keberanian, dan ketegasan. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengambil kendali atas hidupnya lagi. Semua luka, pengkhianatan,
dan ketakutan telah diubah menjadi energi untuk memimpin hidupnya sendiri. Sekarang, aku bisa melangkah maju, gumam Alina pelan, menatap Cakrawala. Tanpa rasa takut, tanpa bayang-bayang pengkhianatan, hanya aku dan hidupku. Di sana, di bawah sinar matahari pagi, dengan senyum yang dingin namun damai, Alina berdiri di atas semua luka masa lalu. Senyum terakhirnya bukanlah simbol kebahagiaan semu, melainkan simbol kemenangan. Seorang wanita yang selamat dari pengkhianatan, menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sendiri, dan akhirnya bebas untuk menentukan takdirnya sendiri. Alina tertawa pelan, suara tawa yang dulu dianggap gila kini menjadi tanda kemenangan. Dunia yang dulu menakutkan kini ada di tangannya. Ia bebas, dan kali ini, tidak ada yang bisa mengambil itu darinya lagi.